Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal aliyyul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min amri. Biridillah wa syafa'a Rasul wa syafa'a Rasulillah wa ila nabiyyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa alihi wa jami'i ummatihi wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina kanu khususan malaikatan kita Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar al-Asqalani Syekh Al-Allamah Muhammad Al-Badani Al-Jami Al-Syafi'i Syekh lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus saminah. Ya. Halaman berapa itu? Halaman 4 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatus saminatu, dan makalah yang ke-8. Kila dikatakan Roha Yahya ibnu Mu'ad ar-Razi rahimahullahu faqihan. Roha melihat Yahya ibnu Mu'ad ar-Razi, Imam Yahya bin Mu'ad ar-Razi rahimahullah, semoga Allah merahmati Yahya bin Mu'ad ar-Razi. Faqihan ay aliman bil fiqhi, orang faqih. Faqih itu orang ahli fikih. Ay aliman artinya orang yang memahami, orang yang mengetahui, banyak mengetahui. Bil fiqhi, dengan ilmu fikih. Yahya bin Mu'ad ar-Razi melihat ada orang alim, kiai, ustaz, rawiban fid dunya, tapi hidupnya itu hedon. Kalau bahasa sekarang ya hedon ya. Apa itu? Kalau Pak Ustaz Ajun loyal.
Orang alim, ahli ilmu, ahli fikih, tapi hidupnya itu hedon. Hedon itu koyak-koyak ya. Bermewah-mewah. Ain mutawajjihan ilaiha. Artinya orangnya memang demen dengan kemewahan. Kalau kata Pak Idris itu kemewahan dunia. Baik ya. Kelanjutannya gimana teh? Memang menyenangkan hati. Faqala, maka menasehati Yahya ke orang tersebut. Yahya bin Mu'ad menasehati orang alim tapi hidupnya hedon. Ya sahibal ilmi, wahai orang yang punya ilmu. Itu kalau kalimat satu bacanya ya sahibi, tapi kalau disambung ya sahibal ilmi, sama kayak ya Rasulullah. Kalau satu ya Rasul, tapi kalau kalimatnya dua, kalau kalimatnya satu ya Rasul, tapi kalau kalimatnya dua Rasul dan Allah, kalau disambung ya Rasulullah. Biasanya kadang-kadang kalau yang baca markabanan sering pada keliru. Ya sahibal ilmi, wahai orang yang punya ilmu. Was sunnati, dan sunnah. Sunnah itu definisinya beda-beda ya. Kalau sunnah dalam ilmu fikih, sunnah itu artinya dikerjakan berpahala, ditinggal enggak dosa. Itu sunnah dalam ilmu fikih. Tapi kalau sunnah dalam ilmu hadis artinya enggak begitu. Sunnah itu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik pembicaraannya, perbuatannya, atau sesuatu yang didiamkannya. Itu namanya sunnah. Lah orang sering nyebut kadang sunnah Rasul. Cuman kalau malam Jumat begini, konotasinya sunnah Rasulnya itu ramas. Mentang-mentang ilmu minyak udah habis. Sunnah kalau dalam ilmu hadis itu artinya segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi, baik ucapannya, itu biasanya hadisnya memakai qala Rasulullah, bersabda Rasul. Ada yang disandarkan, yang dilakukan oleh Nabi, tidak diomongin tapi dikerjain. Biasanya hadisnya kana Rasulullah. Atau ada sesuatu yang didiamkan oleh Nabi, Nabi lihat, tapi Rasulullah enggak lakuin, tapi juga enggak larang. Itu namanya takrir, hadis atau sunnah takrir. Seperti kasus ada beberapa sahabat yang sedang mengkonsumsi dob. Dob itu bukan biawak ya, bukan kadal gurun yang sering orang nyebutnya kadrun. Lah Rasulullah melihat sahabat pada makan itu, tapi beliau tidak ikut makan, tapi juga tidak melarang. Itu namanya sunnah takrir. Ilmi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mengetahui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa nasihatnya Mu'ad, Yahya bin Mu'ad ke orang fakih itu tadi? Kusurukum aidiyakumul kabirah. Kusurukum
rumahmu. Berarti rumahnya bukan hanya satu. Diar itu jamak dari kata dar. Darun itu satu rumah, tapi kalau diar banyak rumah. Diarum rumah-rumah kalian al-kabirah besar. Qaisoriyah laksana istananya kaisar. Qaisor, Arabnya Qaisor, bahasanya kita kaisar. Orang alim, rumah-rumahmu kok kaya istananya kaisar. Nisbatun ila Qaisor, dinisbatkan ke kaisar. Siapa kaisar itu? Bahwa Malikul Rum, raja Romawi. Romawi itu kalau sekarang ke Eropa, Italia, Prancis, Spanyol, Portugal, itu Rum. Dan Rum itu diabadikan dalam Al-Quran ya. Ada surah Ar-Rum. Biasanya kalau orang acara ngantenan, yang dibaca ya surah Ar-Rum itu, wa min ayatihi an khalaqalakum dan seterusnya. Wa buyut sama dar maknanya sama, Indonesianya rumah-rumah juga. Kisrawiyah nisbatun ila Kisra wa huwa malikul Farsi. Rumahmu kayak istananya Kisra. Kisra itu raja Persia. Persia itu kalau sekarang Iran. Ada sahabat Nabi yang jenius dalam ilmu perang, namanya Salman Al-Farisi. Nah, Salman Al-Farisi itu Salman orang Persia, makanya punya Salman Al-Farisi. Kalau Eman ya Al-Subami ya. Iya. Kalau Pak Yoko, apa Pak Yoko? Apa kampung apa Pak Yoko? Cilacap. Yo Al-Cilacapi. Mas RT Tomat yang pantas sih Pak Haji Ishak Al-Batawi. Kalau Ustaz Busroy Al-Batawi ya bagus banyak contohnya. Ayo. Ayo. Al-Mati, wah ya kayak Al-Mati ya enak. Ya Salman Al-Farisi itu sahabat Rasulullah yang ahli strategi perang. Walaupun dia masuk Islamnya baru, tapi strategi yang dipakai adalah usulan dari Salman Al-Farisi yang kasus perang Khandaq atau perang Ahzab. Wa masakinukum qaruniyah, tempat-tempat tinggalmu qaruniyah nisbatun ila qarun, dinisbatkan ke Qarun. Ini orang kaya yang fenomenal. Sampai orang sini kalau lagi bikin empang gali-gali kalau ketemu emas bilangnya harta karun. Padahal Qarun atau karun itu ditenggelamkannya di Mesir sono. Loh kok bisa sampai ke Bekasi itu yang gondol Jawa. Itu saking kayanya Qarun. Sampai orang nemu harta benda bilangnya hartanya Qarun itu min qaumi Sayyidina Musa alaihi salam, termasuk kaumnya, umatnya Nabi Musa alaihi salam. Qarun itu orang kaya raya. Sampai konon katanya kunci berangkasnya aja itu yang ngangkut khusus satu kendaraan. Itu baru kunci berangkas.
belum berangkasnya. Nah, kalau kita rumahnya gak ada kuncinya, maling masuk aja nyesel ya. Gak ada apa-apa ya. Ini mau maling apaan? Kalau kipas aja rebutan. Kipas satu aja rebutan. Makanya pengennya rebahannya di masjid tadi kan. Wa abwaabukum, dan pintu-pintu gerbang kalian tolutiyah, seperti pintu gerbangnya kaumnya Tolut. Tolut itu raja yang berperang melawan Jalut. Kisah Jalut dan Tolut di film-film di YouTube banyak. Itu masa pemerintahan pada masa Nabi Daud alaihissalam. Nisbatun ila qaumi Tolut, dinisbatkan ke kaumnya Tolut. Tolut itu kaumnya hidupnya mewahnya luar biasa, sampai gerbang rumahnya itu ya kayak lagunya Mas RT, lagunya T. Gerbang rumahnya tinggi-tinggi, hidupnya nafsi-nafsi. Pokoknya lagunya Roma Irama terus aku. Wasiyape kana minal muluki. Bener. Wa abwabu buyutihim aliyah. Karena adalah Tolut itu minal muluki, termasuk dari sebagian para raja. Wa abwabu buyutihim, dan pintu-pintu rumah-rumah mereka aliyatun, tinggi. Pintunya tinggi. Berarti kayak ini kali. Tinggi gimana ya? Itu pintu-pintu rumahnya orang-orang masa Tolut tinggi. Wasiyabukum, dan pakaian kalian jalutiyah, nisbatun ila jalut, pakaian kalian pakaian yang mewah-mewah. Kalau kita kan mewahnya mepet sawah. Nisbatun ila jalut alladzi qatalahu sayyidina Daud alaihi salam, dinisbatkan ke Raja Jalut, yang Raja Jalut itu matinya dibunuh oleh Nabi Daud alaihi salam. Itu kan ceritanya. Ini kan kaum Bani Israil. Setelah Nabiullah Musa wafat, ini kan Bani Israil kocar kacir, akhirnya dijajah oleh Raja Jalut. Jalut itu kalau dulu di Indonesia itu diibaratkan kayak apa ya, badannya tinggi besar gitu, apa? Yang dibunuh sama Aji Sakai apa? Pokoknya orangnya gede tinggi, buanasnya nggak karuan. Ya semuanya gitulah. Nah akhirnya orang-orang Bani Israil itu nyari pemimpin untuk memberontak melawan Jalut. Kayak dulu misalnya di Betawi ini dijajah oleh Belanda, akhirnya Betawi nyari pemimpin, ketemulah si Pitung, Besoko gitu ya. Nah, kayak gitulah. Akhirnya ditunjuk, cari, ketemulah si Tolut yang tadi itu. Nah, Tolut itu memenuhi kriteria, masih muda, cerdas, pemberani, tapi sayang bukan anaknya pejabat. Maka orang-orang Bani Israil banyak yang nolak. Tapi karena udah dicari-cari nggak nemu, ya akhirnya Tolut tadi yang ditunjuk untuk memimpin pemberontakan melawan Jalut. Nah, di masa pas pemberontakan itu Nabiullah Daud itu masih anak-anak. Nah, ketika melihat pasukan Tolut ini mau berperang melawan Jalut, Nabi Daud saya itu ya belum nabi, pengen ikut. Nah, kata pasukan, kamu masih anak-anak, gak usah ikut.
Marsono malah repotin. Tapi Nabi Daud ngotot tetap ikut. Begitu pas di medan perang, justru yang adep-adepan dengan Raja Jalut ya Nabi Daud. Dan Jalut kan karena mau ngadepin bocah kecil, ini mati, ini mati ini mah. Ternyata kalau sekarang pakai ini ketapel Jalut mati. Nah, akhirnya Tolut dia tetap jadi raja. Nabi Allah Daud akhirnya yo jadi raja. Terus berterus sampai anaknya kemudian jadilah anaknya Nabi Daud, nabi yang terkenal kaya raya. Orangnya dari situ. Anaknya Nabi Daud. Ini juga ada. Cuma ditambahin Herman ya gitu. Gak main-main. Ternyata banyak nabi. Nabi Isa ada, Nabi Idris ada. Banyak nabi. Malaikat ya ada. Roket. Lengkap di sini. Wa madzahibukum, pola pikir. Mazhab itu kan pola pikir. Mazhab itu runtutan cara metode berpikir. Itu kalau orang Jawa jorok gitu. Jamak dari lafaz torik. Torik itu artinya jalan. Jamaknya apa bahasa Tuhan? Ya kalau orang Jawa di sebelah sana kan jorok ya. Iya. Kalau Pak Haji mah nggak tahu aja. Orang Betawi, apa Pak Haji? Ya kalau torik itu satu jalan. Kalau jamaknya turun. Ayo kan? Lewong tulisannya turun mau diapain Pak Haji? Makanya turun itu jadi banyak jalan nih Pak Mansur ya. Tidur. Oh tidur. Tidur turun. Ntar kalau pulang nanya ke istri. Tanya ke istri. Pokoknya tanya ke istri. Kalau bahasa Arabnya jalan itu torik, itu kalau satu jalan. Kalau jalan banyak namanya turuk. Nah itu turuk artinya jalan-jalan kalian, jalan berpikir. Nah itu kan jadi jalan banyak ya. Ntar kalau pulang nanya ke bini kan, tahu itu orang sono. Oh emang orang Kulon nggak tahu lagi. Tanya apa Mas Angko? Bentar nanya sama saya dulu. Aiturukum fiddin artinya cara-cara melaksanakan agama kalian syaitoniyah, mirip caranya setan. Loh setan kok jalani agama ini gimana? Orang menjalani agama bukan karena Allah tapi karena nafsu. Setan jangan dikira setan itu awalnya nggak taat, awalnya ya taat, tapi karena kedorong nafsu akhirnya dia jadi begini. Wadiyakum aiko, nggak kelihatan. Iqaratukum aisinatukum, harta kekayaan, properti. Yo rumah, yo tanah, yo pekarangan, macam-macam itu. Marwaniyah seperti Marwan bin Hakam. Marwan bin Hakam khalifah di masa Bani Umayyah. Bani Umayyah itu kan setelah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali selesai. Itu kan ada khalifah yang naik namanya Muawiyah. Nah, di masa pemerintahan Muawiyah itu ia membuat satu
Kalau sekarang itu kekuasaan yang turun-menurun ya. Dinasti Umayyah. Termul. Yang mirip kayak gitulah. Lah, Muawiyah itu dia kan yang jadi penguasa anaknya terus ke bawah. Nah, kalau undang-undang bertabrakan, undang-undangnya yang dirubah. Loh, sejarah itu artinya pengulangan doang. Aslinya dulu udah ada, diulang lagi. Ya dulu sudah ada. Itu namanya Muawiyah. Muawiyah itu dulu berseteru dengan Sayyidina Ali. Akhirnya karena Sayyidina Ali itu orang terlalu jujur, digelidui. Gelidui itu kalau bahasa sininya ditipu akhirnya Ali ya udahlah sono yang berkuasa udahlah ngalah. Akhirnya Muawiyah yang naik. Lah begitu Muawiyah naik, dia langsung bikin dinasti tadi itu. Begitu dia wafat diganti anaknya namanya Yazid. Lah pada masa Yazid itu terjadi tragedi besar. Cucu Rasulullah dibantai. Sayyidina Husain dipenggal palanya, terus palanya ditusuk ini, diarak keliling kayak orang karnaval. Itu cucunya Rasulullah. Itu pada masa pemerintahan Yazid. Yazid itu anaknya Muawiyah tadi. Lah habis Muawiyah, Yazid anaknya, lah anaknya lagi baru Marwan. Marwan itu dia berkuasa cuma 10 bulan. Tapi kalau bahasa orang sekarang maruk apa? Serakah. Sono langsung diubah jadi atas nama dia. Sono ubah atas nama dia. Sono ubah atas nama dia. Walaupun dia berkuasa 10 bulan, cuma harta bendanya itu langsung naiknya drastis luar biasa. Nah itu Marwan bin Hakam. Itu sisi kalau boleh dibilang sisi negatifnya pada masa dinasti Umayyah. Pendirinya namanya Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau sekarang kok ada lagi, itu hanya pengulangan sejarah. Aslinya dulunya kejadian seperti itu sudah ada. Pokoknya kalau undang-undang nggak masuk nih, undang-undangnya berubah. Di zaman dulu juga ada yang begitu persis. Iya, biar mengulang sejarah. Itu namanya Marwan bin Hakam. Karena Mulukus Syam, dialah itu raja Syam, min auladihi, dan juga dari anak-anaknya. Terus pokoknya dinasti tadi itu turunan. Undang-undangnya 2 periode mau diubah nggak bisa. Pamannya dipanggil. Kok yang persis, kadang kalau baca sejarah kok terulang lagi. Kok terulangnya di Indonesia? Ya Allah. Wa ulayatukum, dan kekuasaan kalian alal bilad, menguasai negara-negara. Kalau baladun itu satu negara, kalau bilad banyak negara. Fir'auniyah nisbatun ila Fir'aun. Kekuasaan kalian kayak kekuasaannya Fir'aun. Pengennya berkuasa langgeng, baru berjalan setahun udah pengen 2 periode. Dulu kan mau 3 periode. Oh iya, kok heran kok yang bisa persis. Kan baru setahun kan ya? Enggak ada setahun ya? Belum ya? Lah iya udah pengen nanti cukup ya 2 periode. Kok yo ono neh ya? Heran aku. Berarti yo kaya Firaun. Tapi dulu siapa itu Cak Nun ya? Cak Nun kan ya ngomong begitu dihujat orang se-Indonesia ya. Tapi begitu sekarang kok ternyata bener Cak Nun. Ya dulu kan Cak Nun kan dihujat orang se-Indonesia kan. Wah Cak Nun budayawan. Wah macem-macem. Tapi sekarang oh iya Cak Nun bener ya. Lah Fir'aun itu pengen
berkuasa terus menerus, ya akhirnya memang benar diijabah oleh Allah sampai dia mati tenggelam di Laut Merah, statusnya dia masih sebagai raja. Dan Fir'aun itu termasuk orang yang memperoleh istidrat. Istidrat itu apa ya? Prestasi di atas rata-rata ya. Tapi itu bukan karena disayang oleh Allah, tapi justru karena dimurkai oleh Allah. Itu namanya istidrat. Apa namanya? Ambulin. Oh gitu ya. Oh bahasa Betawinya gitu ya. Ambulin. Fir'aun kan gitu. Fir'aun itu dari sisi fisik kesehatan dari lahir sampai mati nggak pernah sakit. Makanya kalau ada orang kok nggak pernah sakit, lo nggak ngomong gitu loh Pak Nagwan. Takutnya ada gen keturunan. Lo makanya kalau dikasih sakit, alhamdulillah, berarti bukan keturunan. Fir'aun itu langkahnya untuk jadi penguasa mudah, nggak ngalami hambatan pokoknya. Pokoknya karirnya set. Makanya kalau bisnis kok lancar cepet sat hati-hati. Enggak, khawatirnya itu bukan rahmahnya Allah tapi istidrat. Prestasinya Fir'aun itu luar biasa. Konon orang yang pertama kali menciptakan sistem irigasi itu Fir'aun. Jadi temuan-temuannya dalam kekuasaannya itu luar biasa Fir'aun. Makanya istidrat. Fir'aun itu kayaknya nggak pernah ngadepi kendala, kayak nggak pernah. Itu Fir'aun. Makanya kalau udah pernah ngadepi kendala sampai minum butrek ekstra berkali-kali, alhamdulillah, berarti bukan Fir'aun. Fir'aun itu apapun yang dikerjakan semuanya berhasil, sukses. Itu Fir'aun. Makanya kalau ada gagal berarti alhamdulillah, berarti bukan Fir'aun. Lagi. Wa Qudot itu jamak dari qadi. Qadi itu apa? Hakim. Ajiliyah ay mustajiluna fil ahkam min ghairi fikri. Wa qudatukum dan qadi kalian ajiliyah, kalau memutuskan satu perkara. Ajiliyah itu kalau orang Jawa busa-busu. Apa busa-busu itu? Tergesa-gesa. Iya, ajiliyah itu gitu. Wes pokoknya asal lihatnya yang kena bermasalah mukanya ngeselin langsung ponis 20 tahun. Oh ini kayaknya orangnya baik, ini anaknya orang kaya 4 bulan aja. Kayak begitu dulu. Oh iya. Enggak diteliti dulu langsung pokoknya kelihatannya mukanya ngeselin. 20 tahun udah. Bisa begitu. Itu ajiliyah ini. Lah kalau sekarang kok terjadi, itu tinggal pengulangan sejarah. Di zaman itu ya makanya kayaknya anaknya pejabat nih, dicari pasal yang meringan. Ini kayaknya kok wes susah. Ini diperes juga nggak ada apa-apanya nih mah, kering. Ai mustajiluna fil ahkam, artinya sembrono dalam memberikan hukum. Min ghairi fikrin, tanpa dipikir-pikir. Nanti kalau digeruduk sama netizen, baru minta maaf. Dulu belum ada netizen sih ya.
Kalau sekarang kan udah penting ada netizen. Ini yang ramai kasus di Malang ya. Ada seorang Kiai Mim, kenapa ya? Kiai Mim kan lawan Sahara siapa itu? Iya. Awalnya Kiai Mim dihujat orang se-Indonesia, ganti sekarang berbalik ya. Ya Allah. Lah pihak kampus juga mikir panjang langsung diberhentiin. Pihak RT RW langsung diusir. Wih, itu waktu tubuh ajiliyah. Hakimnya sembrono dalam memutuskan hukum tanpa dipikir terlebih dahulu. Ashab rishwah, demen rishwah. Rishwah itu nyogok. Ya rasuah kan bahasa sekarang kan KPK itu kan lembaga anti rasuah kan. Rasuah itu nyogok. Cuman kan dulu udah pernah dibahas agak panjangan ya waktu di rumah ya. Semua kita itu aslinya nggak lepas dari rasuah. Risuah nyogok. Kalau Pak Ustadz Kohar katanya hadiah. Kalau Mas Didi apa kemarin bilangnya? Pelicin. Loh tapi yang memang semuanya kayak semuanya. Lah, umpama lo masuk rumah sakit yang pakai BPJS, biar ada kamar bilangnya, nggak ada. Waduh mohon maaf kamar lagi penuh. Coba kalau yang bayar. Oh, apalagi yang minta yang apa VIP ya, yang VIP langsung pak langsung. Iya, wes gimana lagi? Ya dulu kan udah pernah dibahas agak panjangan ya. Sekolah katanya kan untuk kebaikan pendidikan ya. Awalnya waduh nggak bisa pak, udah penuh bangkunya udah nggak bisa. Tapi begitu, usek. Iya. Oh ya mak saya usahakan. Aduh, ya Allah. Kita lagi di jalan ya, ping. Wah tilang. Langsung nggak jadi. Cap, wes lah boh. Lah definisi riswah nyogok itu apa? Nyuap itu apa? Wa huwa ma yuqta asy-syakhsu, yaitu segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang lil hakim kepada hakim liyahkuma lahu au yuhammilahu ala ma yuridu, untuk memutuskan hukum dan mempengaruhi seperti apa yang dikehendaki atau yang diinginkan oleh orang yang nyogok itu tadi. Itu yang disebut dengan nyogok. Orang yang memberikan sesuatu kepada hakim supaya hakim ngikut keinginan dari si penyogok itu tadi. Siapa yang bermasalah? Oh, anak kecil dan butuh berapa untuk ganti mobil baru, untuk rumah baru. Akhirnya langsung vonis bebas. Itu yang namanya nyogok. Jadi kita ya hampir semuanya ya. Kalau nggak disogok ya nggak mau jalan ya. Kerjain apa itu kalau duitnya belum ada ya belum jalan-jalan teh. Kalau duitnya udah ada baru. Aduh. Ya. Enggak man pasang duduknya pas begitu loh. Coba kalau saat ini duduknya di situ man, kan nggak kelihatan saya. Kalau nggak dikirim kan nggak dikirim.
Rosyasa itu menipu. Tapi kan enggak nipu man ya. Wah, berarti enggak itu, enggak. Ibu dikit. Rosyasa nipu. Nipu sehingga ngapusi ya. Aidiu bil khiyanah rosyasa kama fil asas. Tangannya yo suka utak-utik. Aturan mah anggarannya itu 20, kayaknya di pers tuh 15 bisa. Tapi ngajuin tetap 20 ya. Saya tinggal baca loh man ini man. Iya. Ini saya tinggal baca ini. Aduh ya Allah. Artinya diurung tangan-tangan mereka itu al-khiyanah, suka tipu-tipu. 15 cukup. Cuman ya tetap lah. Nah, maksudnya. Wa a'immatukum, dan pemimpin kalian. Ini kok terlagi di Indonesia lagi. Wa a'immatukum, dan yang menjadi pemimpin kalian jahiliyah, orang-orang goblok. Ijazahnya dipersoalkan. Kalau bapaknya masih mending, yang dipersoalkan S1-nya. Nah ini sekarang anaknya yang dipersoalkan malah SMP-nya atau SMA-nya nih. Saya baca ini semalam loh, kitab ini saya baca. Kok ya persis. Aduh, yang jadi pemimpin justru malah yang goblok, yang pinter gak jadi. Lawannya dulu siapa? Anies, Mahfud, kurang apa pinternya? Malah gak jadi. Yang jadi yang ijazahnya dipersoalkan. Gimana Pak Sulaiman ini? Nggak kawin apa? Enggak, ini saya cuma baca. Wa a'immatukum, yang jadi pemimpin kalian itu jahiliyah, orang-orang goblok. Kalau ditanya wartawan, kok nanya saya? Asal ditanya wartawan kok jawabannya kok nanya saya. Lu kok yo persis bapaknya gitu kok yo. Ini kitab ini berarti dianggap kritik ya. Padahal ini kitab tasawuf ini. Iya mungkin, ternyata nanti yang jadi itu yang goblok gitu ya. Saya masih ingat acara apa dulu ya, yang Rocky Gerung itu kan foto calon presiden dan wakil presiden berjejer. Terus Rocky Gerung bilang gini, dari sekian calon-calon pemimpin kita ini, kira-kira yang bikin malu yang mana? Ya mungkin udah baca ini kali ya. Yang jadi itu nanti yang goblok. Loh, sekelas guru PAUD, sekelas guru TK harus S1. Lah, pemimpin kok kan baru diputuskan sama MK kalau nggak salah ya, apa DPR? Baru 2 hari atau 3 hari ini bahwa calon presiden dan wakil presiden cukup ijazah SMA. Sementara untuk ngajar di TK aja harus S1. Kan lucu ya? Lah iya, yang ngajar di TK yang paling muridnya ayo tepuk-tepuk tangan anak-anak kita bernyanyi kan cuma gitu toh kan? Itu aja harus S1 pun ijazahnya harus linear kan dengan pendidikannya. S1 biar S1 kalau bukan sarjana pendidikan juga nggak boleh kan? Lah ini calon presiden dan wakil presiden cukup SMA.
Bener ternyata kata kitab ini, wa a'immatukum jahiliyah. Pemimpin-pemimpin kalian itu pemimpin-pemimpin yang ngomong goblok kok enak banget. Aduh ya Allah. Hah, kok begitu ya? Pengulangan sejarah. Fa'ainal Muhammadiyah. Maka di mana kalian-kalian yang mengaku umatnya Nabi Muhammad? Para sahabat itu pemimpin yang terpilih adalah yang tercerdas masa itu. Dan sekarang bukan tercerdas saja. Pokoknya asal yang surveinya bagus, duitnya banyak, itu yang dipilih. Masalah goblok itu kan nomor itu. Aduh, ya Allah. Artinya fa'aina siyarul Muhammadiyah. Di mana? Ini pertanyaan dari Yahya bin Umar Ar-Razi. Contoh-contoh siar itu jamak dari kata sirah. Kan kita sering dengar ya, sirah nabawiyah. Sirah itu kisah perjalanan. Kalau siar berarti kan kisah-kisah. Bagaimana contoh-contoh yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, bagian-bagian akhir kita ya pas banget ya. Wa immatukum jahiliyah. Pemimpin kalian, pemimpin yang makanya kalau ada orang goblok ditunjuk jadi pemimpin, oh pengulangan sejarah. Apa Mas RT? Oh manggilnya kok ya. Wallahu a'lam bishawab.